Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di tutorial mengelola dan membuat kuis yang baik. Video ini saya buat karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana cara mengelola kuis di Google Classroom yang baik. Oke, langsung saja. Saya akan buat dari kelas 7A. Oke, nama buat tugas. Kemudian saya pilih tugas kuis. Judulnya evaluasi 1 bumi dan lapisan ya. Perintahnya kerjakan dan kirimkan tugas paling lambat hari Selasa tanggal 7 April 2020 pukul 16.00. Nah, informasi ini sangat dibutuhkan karena anak-anak akan membaca kapan ditujukan. Kemudian kita pilih kelasnya 7A sama 7B misalnya, 2 kelas. Kemudian poin 100, tenggat waktunya seperti yang ada di sini. Kita pilih tanggal 7, jamnya 16.00. Oke, jangan lupa. Kemudian ini blank kuisnya sudah tersedia. Kita klik saja langsung. Untuk kuis yang baik, nah ini kalau kita lupa memberi nama ini nanti akan salah. Semuanya tersimpan atas nama blank quiz, kita akan bingung. Nah, kita buat evaluasi 1 bumi dan lapisannya. Ini misalnya ya. Kemudian apakah kita perlu mengumpulkan email? Sepertinya tidak perlu. Nah, ada beberapa hal yang harus diingat. Kita klik dulu di sini supaya berganti nama. Jangan lupa namanya diganti. Evaluasi 1 itu artinya semuanya sama, atau tinggal mau dibuat per kelas atau mau dibuat menjadi 1 untuk semua tadi, seperti tadi ya, bumi dan lapisannya. Oke, jadi yang penting ini jangan sampai lupa, karena nanti dan foldernya disimpan di mana kita lihat. Oh, ini kelas 8 prakarya, salah ya, kita ambil di kelas 7A. Nah, kita pindahkan
Jadi secara otomatis kita tersimpan ke kelas 7A. Supaya tidak bingung di mana folder ini tersimpan. Kemudian pertanyaan pertama kita ambil identitas, itu nama. Jadi nomor absen. Oke, kita buat jadi jawab singkat saja. Ini wajib diisi. Atau kalau dalam bahasa Inggris jadi required, kemudian tambah. Nah, yang penting adalah kelas. Ini supaya nanti memfilternya mudah, kita ambil jadi pilihan ganda saja supaya standar 7A atau 7B. Nah, ini kemudian kita klik di sini. Nah, ini sudah standarnya identitas seperti ini. Kalau ada banyak kelas buat saja. Ini juga boleh lebih ya. Kita tambahkan lagi. Disisipkan absensi ya. Biar anak-anak ketika mengerjakan langsung absen. Kita pilih judul dulu ini ya. Kita klik tambahkan judul. Nah, ini silahkan isi absensi di link berikut ini. Nah, ini otomatis kita harus punya dulu absennya. Kita sudah disiapkan ya, absen kehadiran kelas online IPA sudah saya siapkan seperti ini. Nah, kita ambil linknya saja. Caranya adalah kita kirim, kemudian ambil yang ini. Nah, kita pendekkan dikit. Nah, ini salin. Nah, saya ulangi ya. Nah, saya ulangi dulu. Kirim, kemudian klik bagian link. Biar tidak terlalu panjang, kita pendekkan. Kemudian kita salin. Nah, boleh kita tutup. Pindah ke evaluasi yang tadi. Sisipkan di sini. Tanpa ditambahin apapun. Nah, sudah tersimpan linknya. Coba kita lihat bentuknya seperti apa. Bagian identitas. Nah, ini identitas yang dibuat ini linknya kalau kita klik nanti akan menuju absen yang ini secara otomatis. Nah, kita kembali dulu, kita tutup. Nah, untuk tampilannya biar identitas ini terpisah, kita klik sama dengan ini seperti tanda sama dengan ya, untuk memisahkan bagian identitas dan bagian soal. Nah, ini sekarang kita masuk ke soal pilihan ganda. Deskripsinya, pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, baru kita tambahkan soalnya. Soal nomor 1, misalnya soal nomor 1, pilihannya ganda. Jangan lupa klik A, B, C, D. Nah, jangan lupa diberi kunci jawaban, misalnya A, poinnya 2. Selesai. Untuk soal nomor berikutnya tinggal kita copy saja, nanti akan masuk. Oke. Kalau masih ada soal uraian, kita tambahkan. Kita mau pisahkan di soal pilihan ganda dan soal uraian, kita tambahkan di sini. Nah,
Nah, di judul soal uraian. Coba dengan benar. Kita tambah soalnya. Soal nomor misalnya 46. Karena soalnya ada 50. Nah, ini kita pilih paragraf. Kunci jawaban tidak usah, tambahkan saja poinnya. Misalnya satu soal poinnya 5. Nah, kenapa tidak usah? Karena biasanya akan menjadikan masalah ketika ada tanda koma, huruf besar, kemudian spasi tidak sama persis dengan kunci, dia akan salah. Oke, kita buat selesai. Dan kita akhiri dengan ucapan terima kasih. Kita beri ini. Terima kasih Anda telah mengerjakan soal. Nah, oh ya, ini kenapa tidak jangan diklik ini karena anak bisa loncat soal. Kalau ini diklik maka dia tidak bisa melanjutkan soal kalau soal ini tidak bisa. Misalnya soal 47 dia nggak bisa mau loncat berikutnya, kalau tanda wajib diisi diklik maka dia tidak bisa meloncat di soal. Kasihan. Demikian juga di pilihan ganda, jadi harapannya biar anak bisa loncat ke soal berikutnya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini coba kita refresh dulu. Nah, jadi hasilnya kan seperti ini, terpisah. Jadi pertama mengisi data diri dan absen, anak-anak belum bisa melihat soalnya. Oke, kita isi misalnya Eko absen nomor 7 kelas 7A. Nah, kita klik ini. Nah, ini daftar kehadiran. Kalau sudah diisi, kirim, kita bisa lanjut ke evaluasinya. Nah, oh ini ya. Nah, kita klik saja berikutnya. Nah, ini tampilannya, pilihan ganda. Udah diisi berikutnya. Ini soal uraian terakhir. Oke, kita udah selesai. Kalau soal ini mau kita gunakan untuk 2 kelas supaya tidak bercampur, gitu ya. Jadi tidak bercampur dengan kelas A sendiri, kelas B sendiri gitu. Jadi tidak akan bercampur. Kita soalnya sama, tidak usah membuat lagi, tinggal kita duplikat. Nah, caranya gimana menduplikat soal ini? Nah, dengan klik bagian bawah. Kita klik bagian ini. Jangan lupa ini sudah. Pertanyaan yang benarnya jangan dimunculkan. Jawaban yang benar, pertanyaan tak terjawabnya kita klik, hanya nilai saja. Kemudian kita balik ke umum. Berapa kali anak-anak harus memberi tanggapan? Cukup sekali saja karena ini bentuknya evaluasi, cukup sekali. Kecuali mau remedi kita buat 2 kali. Kita simpan. Itu yang penting. Nah, bagian ini yang tadi kita mau duplikat. Nah, bagian ini. Nah, buat salinan, klik bagian ini ya. Buat salinan. Nah, kita beri nama salinannya. Nah, misalnya di salinan yang depannya kita hapus dulu. Nah, kita buat kelas 7B. Nah,
foldernya di mana? Kita pindah di 7B. Tujuannya adalah bahwa respon dan semuanya nanti akan masuk juga ke kelas yang kita tuju. Dalam kelas 7B belum ada, kita taruh si e-learning aja ya, pilih. Nah, oke. Nah, ini kita punya salinannya. Jadi sebelum kita posting, ini sudah punya, sehingga nanti akan mempermudah. Nah, kita sudah selesai. Karena ini jadi blank quiz di sini, kita tutup. Nah, tinggal dijadwalkan kapan mau di posting. Nah, ini masih dalam bentuk graf. Oke. Kelas SD2 tinggal tugaskan atau mau dalam bentuk graf. Kalau masih dalam bentuk graf, ingat blank quiz tidak akan berubah nama judul kalau belum ditugaskan. Tidak ada di kelas yang lain, di 7B tidak ada kecuali di kelas 7A. Kenapa? Karena yang belum ditugaskan. Kecuali kalau sudah ditugaskan otomatis akan lari ke sana. Oke, itu terkait dengan pembuatan kuis. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin sudah masuk. Nah, sehingga ketika kita sudah ada identitas-identitas yang tadi, diharapkannya walaupun tidak sendiri-sendiri, kita bisa memfilter. Oh iya, kalau misalnya ini untuk 7A sendiri, ya kita tinggal tugaskan. Jadi ini tutup dulu. Kita pindah ke kelas 7B. Nah, di kelas 7B kita tinggal buat saja soal yang sama tadi mau kita tempel di sini. Nah, kita pilihnya tugas saja, tugas quiz boleh, tugas quiz ini bumi, evaluasi 1 bumi dan lapisannya. Oke, ini yang di sini kita hapus saja. Nah, kita ambil link yang tadi yang ada salinannya. Ini yang mana tadi? Ada 2, saya tutup satu dulu. Nah, ini yang 7B ya. Ini yang 7B ini ya. Nah, kita ambil kirim, ambil linknya, kita salin saja langsung. Nah, kita kembali ke kelas, nah, tempelkan di sini di link, tambahkan link. Nah, dia sudah masuk, tinggal menugaskan. Ini hanya untuk kelas 7B saja, jadi responnya juga akan masuk ke kelas 7B. Bapak Ibu akan tidak bingung karena di sini masuknya di file 7B, sedangkan yang ini tidak ada kelasnya, jadi dua-duanya akan terpisah. Jawabannya Bapak Ibu tidak usah memfilter. Itu yang bisa. Satu hal lagi yang bisa saya sampaikan sebelumnya, tolong di bagian drive sebisa mungkin Bapak Ibu sudah membuat folder-folder seperti ini. Jadi sudah dipisahkan. Oh, apa sih? Ini ada quiz, classroom. Di classroom sendiri kita buat ada berapa folder. Kelas 7A, 7A ini belum ada. Nah, gimana cara membuatnya? Tadi yang 7B belum ada, kita tambahkan saja. Plus folder. Nah, ini kita tambah kelas 7B. Karena tadi belum ada, kita buat.
Nah, tadi soalnya kita masuk ke soal 7B tadi, masuk ke e-learning model. Kita cari sini. Nah, ini evaluasi ini kita kelas 7B. Kita pindahkan ke folder ini. Caranya gimana? Kita pindahkan mau kemana pindahnya. Nah, ini kita cari aja 7B. Nah, kita pindahkan, secara otomatis sudah berpindah ke sana. Oke, kita lihat di Classroom 7B apa benar sudah terpindah. Nah, ini terpindah di sini. Begitu video tutorial kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Work from home, work with heart. Nusa Putra pasti bisa melawan COVID-19. Sampai jumpa lagi.